Nah, karena itu penyebab dari segala yang kontingen itu tidak boleh atau tidak mungkin adalah kontingen juga. Penyebab dari yang kontingen harus berujung kepada yang qadim, kepada yang qadim ya, kepada yang eternal katakanlah, kepada yang abadi. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai transendensi dan keesaan Tuhan. Pertama, saya mau klarifikasi apa yang saya maksud dengan transendensi. Kalau di bahasa yang bahasa sifat-sifat ya yang kita kenal itu, kita kan hafalannya sifat 20 ya, wujud, qidam, baqa. Transendensi ini adalah apa? Mukhalafatuhu lil hawadisi, bahwa dia berbeda dari segala yang kontingen, dari segala yang baru. Nah, cuman kalau dari dalam kata transendensi, trans itu di seberang, sementara ascent itu di atas, maka transendensi berarti Tuhan ada di atas, maksudnya apa? Tuhan di seberang, tinggi gitu ya. Dan nanti akan diklarifikasi apa maksudnya di atas, tinggi, apa macam-macam. Tapi intinya adalah apa? Bahwa Tuhan bukan alam, Tuhan berbeda dari alam. Jadi ayat transendensi yang par excellence ya, yang adalah apa? Laisa kamitslihi syai'un. Nah, itu dia. Kemudian mengenai keesaan Tuhan, jelas ya, ini adalah sifat wahdaniyah. Oke. Nah, jadi kemudian topik-topik yang akan kita bahas hari ini ada 7. Wah, banyak banget ya. Tapi insya Allah cukup. Pertama, bahwa Tuhan bukan substansi yang menempati ruang. Ya. 2, bahwa Tuhan bukan benda yang tersusun dari substansi-substansi. 3, bahwa Tuhan bukan aksiden. 4, bahwa Allah tidak di arah tertentu, entah di atas, bawah, samping, kanan, kiri, dan seterusnya. 5, bahwa Allah bersemayam di atas arasy dalam arti yang dia kehendaki. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kedua, yang keenam, bahwa Tuhan dapat dilihat di akhirat. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, itu. Kemudian yang ketujuh, bahwa Tuhan adalah satu dan tiada sekutu baginya. Jadi sebenarnya yang berkenaan langsung dengan transendensi, bahwa Tuhan berbeda dari segala makhluknya adalah 1 sampai 4. Yang nomor 5 ini adalah konsekuensi, salah satu konsekuensi atau penerapan prinsip bahwa Tuhan berbeda dari makhluknya sekarang diterapkan ke dalam ayat. Ayat itu tadi, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa Sang Maha Kasih dia bersemayam dalam tanda kutip lagi di atas arasy. Nah, kemudian karena nanti yang nomor 1 sampai 5 ini, karena Tuhan tidak di arah tertentu, tidak di depan kita, nah seakan-akan kemudian mengimplikasikan, menyiratkan bahwa Tuhan tidak dapat dilihat. Nah, maka Imam Al-Ghazali kemudian membahas sebagai di pokok ke-6 bahwa Tuhan itu justru dapat tiada sekutu baginya. Nah, baiklah, sebelum masuk lebih jauh, saya mau balik lagi ke masalah atau ke satu pokok yang kemarin saya ketengahkan ya, di tengah-tengah pembahasan. Nah, ini namanya ontologi Asy'ariyah. Ontologi itu kalau di istilah kalam klasik namanya al-umur al-ammah, general things atau general principles of things ya, ontologi. Nah, memang istilah ontologi itu sendiri baru dibuat nanti di sekitar abad ke-17 ya, kalau tidak salah, oleh Christian Wolff, seorang filsuf dari Jerman. Dia mengklasifikasi filsafat menjadi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi berkenaan dengan apa itu atau apa yang ada, al-mawjud. Epistemologi berkenaan dengan pengetahuan, al-ilmu. Aksiologi berkenaan dengan kebaikan dan keindahan, al-khair wal jamal. Nah, tetapi kalau para ulama klasik dulu, Ibn Sina misalnya menamai ontologi umum, dia menamainya al-ilahiyat al-ammah, kira-kira gitu. Nah, sedangkan ontologi yang ketuhanan khusus, al-ilahiyat bil ma'nal akhas, dan seterusnya.
Tapi sekali lagi intinya adalah yang dimaksud dengan ontologi di sini adalah ilmu tentang keberadaan al-ilmu atau bil maujud atau al-ilmu bil wujud dan seterusnya. Ya. Nah, itu namanya ontologi. Dari kata Yunani ontos dan logos. Ontos artinya yang ada, logos artinya pengetahuan atau teori. Jadi teori mengenai yang ada. Nah, ditambah kata Asy'ariyah berarti ontologi dalam perspektif Asy'ariyah. Nah, ontologi dalam mazhab Asy'ari itu dibagi dalam dua kategori yang clear cut gitu ya, yang sangat jelas ini. Di satu sisi ada yang qadim, kemudian di satu sisi ada yang kontingent. Yang qadim adalah Tuhan dan sifat-sifatnya, kemudian yang kontingent adalah alam. Oke, yang kontingent adalah alam. Tetapi di alam ini kan ada banyak hal. Pertama ada substansi jauhar, yang dalam Asy'ariyah substansi ini maksudnya sebenarnya adalah substansi atomik, jauhar fard istilahnya. Oke. Nah, jadi di dalam sejarah filsafat Islam, dalam sejarah pemikiran Islam, mazhab Asy'ari itu dikenal mempercayai adanya atom-atom. Sebagaimana dulu para filsuf Yunani, diantaranya Demokritus ya, percaya kepada yang ada benda-benda itu tersusun dari atom-atom, dari substansi-substansi yang tidak bisa dibagi lagi. Jauhar fard al-juz'ul ladzi la yatajazza. Sementara para filsuf mereka tidak, seperti Ibn Sina, mereka mengkritik teori atomisme, tapi itu masalah lain ya. Nah, benda adalah gabungan dari substansi atomik. Kalau di fisika modern ya yang atom ini sudah dibagi lagi ya. Ada partikel-partikel yang namanya subatomik, tapi itu masalah lain. Kemudian dari jadi substansi atomik itu digabung kemudian jadilah benda. Benda itu punya aksiden ya. Aksidennya seperti apa? Seperti gerak, diam, menyatu, kemudian terpisah, aksiden seperti warna, kemudian ada juga tumbuh, dan seterusnya. Itu namanya aksiden atau sifat-sifat. Nah, baik substansi atau benda maupun aksiden ini terikat oleh ruang dan waktu. Nah, semuanya ini adalah alam. Dan alam adalah semuanya ini, kira-kira gitu. Kalau dalam mazhab Asy'ariyah. Nah, jadi alam itu ya isinya ini udah. Selain Tuhan, itu isinya ya ini sudah. Oke. Nah, sekali lagi ini dibagi ya, bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang qadim, yang adanya itu tidak berpermulaan. Kemudian juga Tuhan adalah satu-satunya yang kontingent. Alam adalah satu-satunya yang kontingent. Nah, yang isinya adalah ya hal-hal ini, substansi atomik menyusun benda-benda, ruang waktu kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang saat kita membahas transendensi itu kita mau bilang bahwa Tuhan yang qadim itu, Tuhan dan sifat-sifatnya itu tidak sama dengan alam. Tuhan berbeda dari alam. Nah, Tuhan berbeda dari alam maksudnya apa? Maksudnya pertama, bahwa Tuhan dan sifat-sifatnya bukanlah substansi, bahwa Tuhan bukanlah benda, bahwa Tuhan tidak terikat oleh ruang, dia tidak berada di arah tertentu. Tapi Imam Ghazali tidak bikin fasal khusus ya, bahwa Tuhan juga tidak di dalam waktu. Nah, itu Imam Ghazali nggak buat itu fasal mengenai itu. Nah, kemudian Tuhan juga bukan aksiden. Nah, ini dia. Nah, jadi artinya mukhalafatuhu lil hawadisi itu apa? Sekali lagi, bahwa Tuhan bukanlah alam, Tuhan bukanlah yang kontingent. Sekali lagi, yang kontingent sama dengan alam. Oke. Nah, jadi dengan demikian saat kita bilang Tuhan berbeda dari makhluknya itu, Tuhan bukanlah substansi atomik, bukan pula benda, bukan pula ruang dan waktu, dia tidak terikat oleh ruang dan waktu, dan juga bukan pula aksiden. Semuanya balik ke sini nanti, argumentasinya pasti balik ke sini lagi. Oke. Nah, sekarang kita lihat misalnya argumen
mengapa Tuhan bukan substansi. Nah, argumentasinya begini. Setiap substansi, kata Imam Ghazali, pasti menempati ruang tertentu yang di dalamnya dia, maksudnya substansi itu, atau dia diam atau dia bergerak. Oke, substansi dia pasti menempati ruang, dan dia di dalam ruang itu entah dia diam atau bergerak. Nah, di pasal yang lalu, di pertemuan yang lalu sudah dijelaskan yang namanya diam atau gerak itu kontingen. Kenapa? Karena saat misalnya tangan saya bergerak, diamnya hilang. Oke. Nah, sementara saat misalnya tangan saya sekarang diam, geraknya hilang. Sementara diamnya baru ada, padahal sebelumnya tidak ada. Oke. Jadi gerak dan diam itu namanya kontingen, namanya dia hadis. Oke. Nah, kemudian maka setiap substansi adalah kontingen juga. Jadi atom-atom itu mau tidak mau dia juga kontingen. Kenapa? Karena atom kalau dia bergerak ya dia tidak diam, kalau dia diam dia tidak bergerak. Nah, sekarang jadi jika Tuhan adalah substansi maka dia kontingen. Maka Tuhan berarti juga apa? Sebelumnya tiada kemudian menjadi ada. Padahal sudah terbukti dalam bab kidam bahwa Tuhan itu tidak kontingen, bahwa Tuhan itu senantiasa ada. Maka apa? Tuhan bukan substansi. Oke enggak? Nah, secara metodis, secara metode mantik logika, ini disebut apa? Silogisme hipotetis. Kenapa? Karena premisnya bunyinya begini. Jika Tuhan adalah substansi, maka dia kontingen. Nah, dengan premis kedua, menegasi konsekuen. Konsekuennya apa? Maka dia kontingen. Ini konsekuen. Nah, tapi di premis kedua, kita negasikan. Kita bilang Tuhan tidak kontingen. Oke enggak? Nah, di premis kedua, kita kita nanfi at-tali. Kita menegasikan konsekuen. Maka kesimpulan apa? Ya, kita harus menegasi antecedennya. Apa anteceden? Tuhan adalah substansi. Nah, dalam kesimpulan kita harus menegasikan itu. Jadinya apa? Tuhan bukan substansi. Jadi balik lagi ke ontologi ini. Jika Tuhan adalah substansi, sedangkan substansi ini dia terikat oleh ruang. Di samping itu namanya substansi itu pasti punya aksiden yang kontingen yang namanya gerak dan diam. Maka dengan demikian substansi atomik ini berarti juga kontingen otomatis. Oke enggak? Nah, jadi jika Tuhan adalah substansi atomik ini, jika Tuhan adalah atom-atom, ya maka dia kontingen. Maka dia sebelumnya tiada, kemudian dia menjadi ada. Padahal di bab yang lalu, di argumen yang tadi juga saya sudah sampaikan, Tuhan itu senantiasa ada. Tidak mungkin penyebab dari yang kontingen, itu kontingen juga, dia mestilah kadim. Nah, kalau dia kadim, ya maka apa? Ya maka dia bukan substansi. Tuhan bukanlah atom. Oke? Tuhan bukanlah atom, jadi jangan membayangkan Tuhan kayak apa ya gitu ya. Jangan-jangan karena fisika modern sekarang sudah sampai pada realitas subatomik gitu, dan itu adalah penyusun alam semesta. Kemudian kita berpikir, berarti Tuhan kayaknya ada di level itu. Enggak begitu. Sains modern secara umum karena metodenya memang empiris. Nah, dia yang selalu dia temukan adalah minimal ada jejak-jejak yang empiris di situ. Senantiasa misalnya bisa diukur dia senantiasa bergerak, senantiasa ada kontingensi. Fisika modern dengan peralatannya semata begitu, dengan matematikanya, dengan laboratoriumnya, biswis apa macam-macam gitu. Nah, karena dia menggunakan ya metode empiris itu, dia akan sampai senantiasa kepada yang kontingen. Sehebat apapun itu, dia tidak akan sampai kepada apa yang qadim.
Gitu. Kemudian lanjutannya, mengapa Tuhan sekarang bukan benda? Ya ini sebenarnya lebih gampang, ya kan? Benda tersusun dari atom-atom atau substansi-substansi tadi. Nah, Tuhan bukan substansi, Tuhan bukan atom. Ya kalau begitu ya Tuhan tidak mungkin dia adalah benda yang tersusun dari atom-atom. Ya enggak? Nah ini dia, jika Tuhan bukan substansi, maka dia bukan benda, jelas. Ya kan? Karena substansi ini nanti yang akan menyusun benda-benda. Tanpa substansi, tanpa atom, tidak ada benda. Jika ada benda, ya pasti itu adalah substansi. Jadi jelas. Nah, ternyata sudah terbuktikan di penjelasan sebelumnya itu bahwa Tuhan bukan substansi, maka dia bukan benda. Oke enggak? Maka Tuhan bukan benda. Kemudian maju lagi, mengapa Tuhan bukan aksiden? Nah, ya lagi-lagi ya, sebenarnya nanti pasti baliknya ke argumen mengenai kontingensi itu. Ini contohnya, ini saya kutip verbatim ya dari terjemahan saya. Alasan pertama, alasan paling gampang dulu. Alasan paling gampang dulu, yang B. Karena Tuhan punya sifat-sifat yang mustahil dimiliki oleh aksiden. Nah, ini alasan paling gampang. Ya kan? Tuhan punya sifat kehendak, kuasa, tahu, dan seterusnya. Sementara substansi atomik itu, atom-atom itu, dia tidak punya sifat-sifat seperti ini. Kehendak, kuasa, tahu, dan seterusnya, maha hidup, maha bicara. Oke, ya berarti Tuhan bukan atom itu. Oke enggak? Nah, kalau di silogismekan yang ini, barangkali nanti ini menggunakan silogisme kategoris model kedua. Ya. Nah, gimana? Tuhan punya sifat-sifat seperti kehendak, kuasa, dan tahu. Sementara apa? Aksiden tidak punya sifat-sifat seperti apa? Sifat kehendak, kuasa, dan tahu. Maka kesimpulannya apa? Tuhan bukan aksiden. Nah, pakai silogisme kategoris model kedua. Yang apa? Middle term-nya itu ada di predikat semua. Nah. Oke, sekarang ke alasan yang agak ruwet. Karena aksiden, kata Imam Ghazali, adalah apa yang bertempat pada benda. Jadi namanya aksiden seperti ini, gerak, diam, berkumpul, berpisah, dan warna itu, adanya aksiden ini nebeng ke adanya benda-benda. Oke enggak? Nah, jadi adanya aksiden ini nebeng ke adanya benda-benda. Nah, nggak pernah kan kalian melihat kuning berdiri sendiri tanpa ada yang kuning apa gitu, ya kan? Nggak pernah kan? Nah, kalaupun ada itu baru di dunianya siapa? Dunianya Doctor Strange, ya kan? Di banyak multiverse itu. Di banyak multiverse itu salah satu multiverse-nya apa? Multiverse yang terdiri dari warna-warna saja, tapi nggak ada warnanya, ya kan? Nah, itu di apa? Di dunia siapa? Multiverse-nya Doctor Strange, ya kan? Nah, tapi dalam alam yang kita ketahui sekarang tidak ada aksiden yang berdiri sendiri. Memangnya ada sesuatu? Memang mungkin tidak ada gerak tanpa ada sesuatu yang bergerak? Tidak mungkin, pasti ada sesuatu yang bergerak. Mungkin tidak ada warna tanpa ada sesuatu yang berwarna? Tidak mungkin. Ya. Jadi dengan demikian, nah ini dia premisnya benar. Karena aksiden adalah apa yang bertempat pada benda-benda. Dia menempati atau dia nebeng, adanya itu nebeng pada benda-benda. Sedangkan setiap benda pastilah kontingen. Namanya benda itu sebelumnya tiada, kemudian juga menjadi ada. Oke. Dan penciptanya, pencipta benda-benda, pencipta alam itu telah ada sebelumnya. Nah, ini lagi-lagi. Ini mestinya apa? Tanda kutip ini. Lalu bagaimana mungkin dia menempati benda, sedangkan dia telah ada secara azali sendirian dan tiada selainnya bersamanya. Ini secara tersirat merujuk kepada hadis apa? Kanallahu wala syai'a ma'ahu. God was and there was nothing with him. God was masih enak kalau terjemahan Inggris. Nah, kalau atau God is bisa juga sih. Nah, kalau terjemahan Indonesianya Tuhan telah, nah nggak enak kan pakai telah kan.
Tuhan telah ada dan tak ada satupun bersamanya. Oke? Nah, Tuhan telah ada dan tak ada satupun bersamanya. Kalau bahasa Imam Ghazali, telah ada secara azali sendirian. Ini kok kayak gak enak ya bahasanya sendirian ya. Tapi bahasa Arabnya munfaridan wala syai'a ma'ahu ya. Munfaridan. Okay. Nah, kemudian setelah itu dia menciptakan benda-benda dan aksiden. Oke, jadi Tuhan ya dia ada dan tiada apapun bersamanya. Kemudian ini lagi-lagi tanda kutip ya, karena tidak ada waktu. Kemudian dia menciptakan alam, di saat alam ada atau bersama dengan adanya alam, waktu baru ada, ruang juga baru ada. Oke. Nah, sekarang bagaimana mungkin lalu Tuhan dibilang nebeng pada benda-benda? Padahal sebelumnya dia telah ada dan benda-benda belum ada. Maka Tuhan bukan aksiden. Tuhan bukanlah sifat yang nempel pada benda-benda. Oke, ini gampang nih. Kemudian, mengapa Tuhan tidak di arah tertentu? Nah, ini yang agak panjang ini sejarahnya ya. Dalam sejarah ilmu kalam ada sebagian aliran yang mengafirmasi, yang mempercayai bahwa Tuhan itu ada di arah atas. Oke. Nah, hadis yang mereka gunakan sebagai dalil, hadis terkenal dalam kitab-kitab akidah disebutnya hadisul jariyah. Hadis seorang budak perempuan kalau tidak salah ya. Nah, Nabi bertanya kepadanya, "Aina Allah?" Allah di mana? Nah, dia jawab, "Fis sama." Atau dalam hadis yang kata Imam Ghazali ya, dalam al-Iqtisad fi Intiqad itu si perempuan itu bisu. Dia menjawabnya dengan isyarat ke atas, fa asyarat gitu. Ilas sama. Okay? Dia memberi isyarat ke atas. Nah, berdasarkan hadis itu kemudian sebagian mazhab teologi yang non aswaja ya, yang non ahlu sunnah percaya bahwa Tuhan ada di atas. Nah, itu. Nah, kata Imam Ghazali tidak, Tuhan tidak di arah tertentu. Nah, lagi-lagi basicnya sebenarnya sekali lagi ini basic banget ya ontologi ini. Sayangnya Imam Ghazali tidak tidak memberikan pasal khusus mengenai yang ini ya, mengenai meskipun kalau kita baca Al-Iqtisad termasuk juga Risalah Qudusiyah ini ya kelihatan ini adalah aspek ontologinya. Kalau di kitab-kitab ilmu kalam setelah Imam Ghazali nanti dimulai oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, kemudian diikuti oleh siapa? Imam Baitawi dan seterusnya ke bawah. Ontologinya dieksplisitkan terlebih dahulu di awal. Mereka bikin bab tersendiri dulu. Nah, baru kemudian filsafat apa macam-macam, baru ketuhanan itu di akhir. Kembali balik ke sini. Tuhan bukan benda, nah, dan padahal semua benda terikat ruang, ya maka Tuhan tidak terikat ruang. Oke enggak? Tuhan tidak terikat ruang. Lagi-lagi bentuk pertama ya, atau bentuk kedua ya. Nah, ini dia. Argumen pertama, ini Bang Ghazali banyak menginikan argumen ini, banyak menyusun argumen. Ada 3 argumen Mbak ya. Konsekuensi dari bahwa Tuhan tidak di arah tertentu ini, nanti konsekuensinya adalah yang saya bilang tadi, penerapan terhadap ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu tidak boleh diartikan Tuhan duduk di atas arsy, gitu. Tidak boleh diartikan begitu. Nah, basicnya adalah ini, bahwa Tuhan tidak di arah tertentu. Ya. Argumen pertama, arah tidak terlepas dari eksistensi manusia yang kontingen. Jadi arah itu yang namanya arah atas, yang kita sebut atas, bawah, kanan, kiri, dan seterusnya itu
itu sangat human, itu bergantung kepada perspektif sebagai manusia. Oke. Kira-kira, nah, bawah atasnya manusia sama tidak dengan bawah atasnya cicak? Saat kita melihat cicak di atas gitu, kita bilang cicak ada di atas, ya kan? Kata cicak, manusia juga ada di atas itu. Ya enggak? Nah, jadi arah itu sangat kontingen. Okay. Arah itu sangat kontingen. Dia bergantung kepada eksistensi manusia yang kontingen. Jadi kalau tidak ada manusia, tidak ada arah. Oke. Okay. Jadi arah itu sangat perspektifal dalam satu arti ya. Dia sangat bergantung kepada human point of view gitu. Bergantung pada sudut pandang manusia. Nah sekarang, semua yang tidak terlepas dari eksistensi yang kontingen, ya dia adalah kontingen juga. Karena dia nebeng pada manusia. Padahal manusianya sendiri kontingen. Manusianya sendiri sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Nah, baru saat ada manusia, baru ada arah. Saat tidak ada manusia, tidak ada arah. Ya, ini mungkin kalau ada yang studi neuroscience ya, yang khusus misalnya meneliti cara pandang atau otaknya cicak atau otaknya laba-laba gitu, kalian bisa meneliti. Mereka punya konsep arah nggak? Kali nggak ada kerjaan ya kan? Kalian nggak ada kerjaan, masa sih kalian misalnya tidak terima dengan premis ini, arah tidak terlepas dari eksistensi manusia yang kontingen. Enggak kok, misalnya burung juga punya arah, burung juga sadar arah misalnya, dia punya konsep arah, cicak juga punya, laba-laba juga punya, nah gitu. Ya silakan, kali bisa dipelajari secara neuroscience ya. Tapi secara common sense, secara pengetahuan kita sehari-hari, kita tahu bahwa yang namanya arah itu bergantung kepada eksistensi manusia. Oke. Nah, jadi kesimpulan nih silogisme bentuk pertama ya. Kesimpulan pertama adalah arah adalah kontingen. Nah, kemudian ini langkah kedua dalam argumen pertama. Jika Tuhan berada di arah tertentu, maka dia kontingen. Oke, padahal dia tidak kontingen, padahal dia tidak hadis, maka ya apa? Tuhan dia tidak berada di arah. Jadi lagi-lagi baliknya ke sini. Oke. Arah yang adalah ruang ya. Nah, dia adalah kontingen. Nah, kalau Tuhan beruang, kalau Tuhan menempati ruang, menempati arah, ya berarti apa? Tuhan adalah kontingen. Nah, ini tidak sesuai dengan skema ontologi. Tidak sesuai dengan pengandaian kita di awal. Oke enggak? Kontradiktif dengan pengandaian kita di awal. Pengandaian bahwa Tuhan itu menempati arah itu inkoheren. Okay? Itu inkoheren dengan kepercayaan, dengan kesimpulan yang telah kita terima di awal. Apa? Bahwa Tuhan itu kadim. Oke, ingat ya bahwa dalam epistemologi atau juga dalam logika ada dua cara untuk mengetahui apakah suatu putusan itu benar atau salah. Oke, pertama benar secara korespondensi. Korespondensi dengan apa? Dengan kenyataan. Apakah suatu putusan itu berkenaan dengan sesuai dengan kenyataan apa tidak? Misalnya putusan bahwa Wawan sekarang sedang ngopi, nah itu tidak benar. Nah itu tidak benar. Yang benar adalah apa? Wawan sedang puyeng, nah itu benar. Oke. Nah itu tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan. Kedua, cara melalui koherensi. Oke. Koherensi ujian, koherensi untuk menentukan suatu putusan benar atau salah itu gimana? Kita bertanya, kita tanyakan apakah putusan itu berkontradiksi atau tidak dengan putusan yang lain. Oke enggak? Nah, jadi kebenaran isi dari kebenaran koherensi itu apa? Kontradiksi atau tidak?
Ya, ini kita harus balik lagi ke bab kontradiksi di dalam logika. Jika bagaimana dua putusan itu berkontradiksi, nah itu pembahasan lain sayangnya ya. Nah, intinya adalah menyatakan misalnya bahwa Tuhan adalah kontingen dan menyatakan pada saat yang sama bahwa Tuhan adalah kadim, itu kontradiktif. Oke, itu kontradiktif. Makanya jika kita sudah menerima bahwa Tuhan dan sifat-sifatnya itu kadim, oke, sedangkan alam dan segala isinya itu kontingen, maka mengandaikan bahwa Tuhan itu sama dengan alam, itu inkoheren, itu kontradiktif. Oke enggak? Seakan-akan kita mengatakan, saat kita mengatakan bahwa Tuhan itu kadim, kita mengatakan Tuhan bukan alam. Tapi saat kita mengatakan bahwa Tuhan terikat oleh ruang, itu sama dengan mengatakan Tuhan adalah alam atau sama dengan alam. Nah, itu kontradiktif kan? Itu kontradiktif. Nah, kemudian ini argumen kedua. Tuhan bukan substansi dan aksi.